Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita yang besar boleh kita rasakan pagi ini saat kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Yesusku penyelamat, tiada yang seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Tuhan Yesus begitu mengasihi saya dan saudara. Pengorbanannya di kayu salib membuktikan bahwa Dia begitu mengasihi kita. Mari kita akan naikkan pujian kita. Tuhan Yesus yang cinta saya. Tuhan Yesus yang cinta saya, hirangkan senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya, hirangkan senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya, hirangkan senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selamanya. Yesus penebusku, Yesus penebusku, ku tinggal tetap. Yesus penebusku, ku tinggal tetap seperti pohon tumbuh dekat sungai. Ku tinggal tetap. Yesus penebusku, ku tinggal tetap. Yesus penebusku, ku tinggal tetap seperti pohon tumbuh dekat sungai. Ku tinggal tetap. Yesus penebusku, ku tinggal tetap. Yesus penebusku, ku tinggal tetap seperti pohon tumbuh dekat sungai. Ku tinggal tetap seperti pohon tumbuh dekat sungai. Ku tinggal tetap. Puji Tuhan. Biarlah kita seperti pohon yang tumbuh di dekat sungai. Hidup kita akan tenang bersama Tuhan, karena kita bersama dengan Tuhan yang berkuasa. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun sedetik pun. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari saudara, kita akan naikkan satu pujian, lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang di dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam
akan tenang bersama Engkau Tuhan. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau, hanya mengandalkan Engkau di setiap langkah hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak akan berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu di dalam hidup kami. Menuntun hidup kami Tuhan. Biar hidup kami semakin hari semakin berkenan pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau fokus untuk dengar firman-Mu Tuhan. Semuanya ini hanya kami serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam cinta Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Immanuel. Hampir semua kita tahu apa arti nama Immanuel. Ketika Allah ingin menolong manusia untuk kembali kepada destiny atau takdirnya, Allah hadir dengan nama yang memberi kesan kuat bahwa Allah, Dia hadir dalam kehidupan manusia, Dia hadir di tengah-tengah kita. Jauh sebelumnya ketika Allah menciptakan manusia, Allah sebetulnya ingin hadir dalam kehidupan kita. Kita akan lihat dalam Matius 1 ayat yang ke-23, dikatakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah tegas sekali menyatakan namanya sebagai perwujudan dirinya adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Sang Pencipta, tetapi Allah yang sama itu adalah Allah yang ingin menjadi sahabatnya manusia. Kejadian 3 ayat yang ke-8 ini ayat yang sebetulnya indah. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Desain Allah adalah Allah yang berkomunikasi dengan kita, Allah yang ngobrol. Bayangin sebuah taman yang indah, di hari yang sejuk, manusia bersama dengan Allah bisa ngobrol. Itu yang sebetulnya Allah bayangin. Berdampingan antara Allah dengan manusia. Tetapi ternyata dosa itu merusak relasi yang indah itu. Kita tahu sama-sama ketika Hawa mulai tergoda, akhirnya Adam, dan akhirnya kedua manusia yang pertama itu jatuh dalam dosa, relasinya putus. Yang putus adalah komunikasi, yang putus adalah hubungan itu. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang ketiga mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ketika komunikasi rusak, maka yang muncul adalah asumsi, yang muncul adalah pendapat kita tentang Tuhan, bukan pendapat Allah tentang kita. Tapi yang akan muncul dalam diri manusia adalah pendapatnya tentang Allah. Bahkan ketika pandemi COVID-19 ini muncul, orang menyalahkan, loh kenapa katanya ada Tuhan, kok pandemi ini ada di dunia ini. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika komunikasi, ketika hubungan antara manusia dengan Allah itu rusak, maka yang terjadi adalah miskomunikasi.
Kita merasa, lu kenapa Allah kok enggak nolong? Apa tangannya kurang panjang sih? Apa telinganya enggak dengar sih? Tetapi Tuhan menyatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi merupakan pemisah antara kita dengan Allah adalah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan sehingga dia tidak mendengar adalah segala dosa. Ketika lingkaran kegelapan itu menguasai kehidupan manusia, maka kejahatan itu tambah jahat. Kita ada di dunia modern yang kejahatannya tidak tambah kurang. Polisi, pemerintah, tentara itu semakin canggih, tetapi kejahatan juga makin canggih dan luar biasa. Kenapa? Lingkaran kegelapan itu membuahkan maut. Lingkaran itu tambah gede. Kejadian 6 ayat 5 sampai yang ke-6 berkata demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bukankah hari-hari ini orang berkata, loh bikin dosa ya, gak apa-apa, buktinya gak apa-apa, masih hidup, yang bikin dosa harusnya yang dosa mati, begitu kan pikirnya manusia, seolah-olah Allah tidak hadir, seolah-olah Allah sedang absen di dunia ini. Saudaraku dikasih Tuhan, dari kejadian itu, apakah tidak ada pengecualian, tidak adakah keistimewaan? Ada. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Nuh. Dalam Kejadian 6 ayat 7 sampai yang ke-8 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi ayat yang ke-8 ini spesial sekali saudaraku. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, masih ada pengecualian. Kenapa? Allah masih ada, Allah tidak absen dalam dunia ini, Allah masih ada di dunia ini. Buktinya ada keistimewaan. Saya mendengar banyak anak Tuhan berkata, di tengah pandemi ini mereka menikmati karya Tuhan yang dahsyat. Ada pertolongan dari kecelakaan, ada pencukupan dari kekurangan. Itu tanda bahwa Allah masih bekerja sampai hari ini, bahwa Allah masih ada di hari ini. Saudaraku dikasih Tuhan. Buktinya Nuh, semua binasa, bahkan binatang pun binasa. Tetapi Allah tahu menyimpan hambanya ini. Ya, Kejadian 6 ayat yang ke-9, kuncinya apa Bapak Ibu Saudara? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Kuncinya adalah bergaul dengan Allah. Ada komunikasi dengan Allah. Kita nggak mungkin hidup benar. Kita nggak akan mungkin hidup itu tidak bercela. Itu nggak mungkin. Kalau tidak berhubungan erat dengan Allah Sang Pencipta itu. Nuh melakukannya. Dan karena Nuh melakukannya, Nuh bergerak dalam ketepatan. Bergerak dalam ketaatan. Nuh dituntun dalam proses membangun bahtera sampai dia dan keluarganya selamat. Saudara dan saya, engkau pun akan ngalami, kita pun akan ngalami keselamatan. Itu buah dari ketepatan yang Allah ajarkan dalam hidup kita. Kejadian 6 ayat 22 berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bagi orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, akan tepat menilai zaman ini, akan bisa mengerti masa dan waktu, bagaimana harus bersikap di masa dan waktu yang seperti ini. Mari Bapak Ibu Saudara,
Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita tidak bisa andalkan yang lain kecuali ketika engkau berhubungan dengan Tuhan. Engkau mengerti hatinya Tuhan. Ketika itu terjadi, maka kita akan bergerak dalam ketepatan. Tapi apakah dosa terus berhenti di zaman Nuh ketika Tuhan selesaikan semua tinggal keluarga ini? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Dosa bergulung-gulung demikian hebatnya sampai Allah sendiri harus turun ke muka bumi ini. Lewat apa? Immanuel itu. Matius 27 ayat yang ke-51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudaraku, karena dosa ada pintu yang tertutup antara manusia dan Allah. Ada pintu yang tidak bisa dibuka oleh siapapun antara manusia dengan Allah. Yesus berkata, akulah pintu, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan itu. Dia adalah pintu yang terbuka dengan karya salibnya. Ketika dia masuk dalam karya salib itu, pintu itu, batas itu sudah terbuka. Ada pintu yang terbuka antara manusia dengan Allah. Ada pintu yang terbuka untuk kita segera masuk dalam hadirat Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus mengajarkan lewat hidupnya bahwa dia adalah Immanuel yang dekat dengan kita, yang mengerti masalah-masalah keseharian kita. Apakah dia hanya menyelamatkan kita di kayu salib saja? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia ada dalam kehidupan dan pergumulan kita setiap hari. Markus 4 ayat 37, 38. Kala itu murid-murid ngalami taufan yang dahsyat. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudaraku dikasih Tuhan, dia ada dalam kehidupan kita. Tapi kan kadang-kadang masalah itu muncul supaya kita sadar ada Yesus dalam hidup kita. Kebanyakan ketika jalan itu landai, ketika air itu tenang, kita lupa bahwa Yesus ada di perahu kehidupan kita. Padahal dia Immanuel. Tidak hanya Immanuel yang menyelamatkan kita dari dosa yang besar, tetapi Immanuel juga yang ada bersama-sama dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergumulan kita. Apa yang kau alami hari-hari ini? Dia ada. Itu sebabnya ketika kita mengalami pergumulan, bangunkan dia yang di buritan itu. Bangunkan dia dalam imanmu, bangunkan dia dengan doamu, supaya apa? Dia berdiri dan berkata, diam, tenanglah, dan badai itu tenang. Bukan kita yang menghardik, bukan manusia yang hardik, tetapi dia Allah yang Immanuel bersama kita yang menghardik itu. Dan tenanglah danau itu, tenanglah pergumulan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang dekat dengan Sang Immanuel itu pasti bergerak dalam ketepatan seperti Nuh. Dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima, ketika Paulus harus menyelesaikan permasalahan di jemaat Korintus, Paulus berkata demikian, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Paulus menantang setiap orang untuk menguji dirinya sendiri. Kalau mereka sampai ada masalah, uji diri sendiri, bukan uji orang lain. Apakah masih ada Yesus di dalam dirinya?
Kalau ada Yesus dalam dirinya, dia akan menuruti firman Allah. Karakternya akan sesuai dengan firman Allah. Hidupnya akan sesuai dengan firman Allah. Dan firman Allah tidak pernah tidak terlaksana dalam kehidupan kita. Mesti ngalir bersama dengan Tuhan dalam ketepatan. Nuh diajari belajar dari Allah sendiri, membuat bahtera di tengah kemustahilan. Dan apa yang terjadi? Dia menikmati hasil pekerjaannya itu. Bagi yang hidup dalam kedekatan dengan Allah, engkau akan memiliki ketepatan. Intuisi hatimu akan dituntun oleh Tuhan, bukan oleh pikiran kita sendiri. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Ini penyataan Allah yang luar biasa, dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jika kita hidup dalam iramanya Tuhan, bergerak dalam ketepatannya, Dia yang berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Ada Roh Kudus yang dikirimnya membimbing setiap kita. Ada Roh Kudus yang disuruhnya dari langit sana, dari sorga sana, untuk apa? Mengajari kita akan kebenaran. Roh kebenaran itu akan menuntun kita. Sampai apa? Kita menikmati pelabuhan kesukaan kita. Dalam Mazmur 107 ayat 28-30 berkata demikian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dari awal manusia diciptakan, Allah merancang untuk selalu bersama-sama dengan kita, umatnya manusia. Rusak karena dosa, hilanglah hubungan baik itu. Sebetulnya kalau dalam hubungan baik, kita akan menikmati Allah dalam ketepatan, dalam irama yang pas. Namun Allah tidak diam, Dia hadir lewat Sang Immanuel itu. Karya salib yang mengubahkan sehingga hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Dan lewat Roh Kudusnya, Dia tidak membiarkan kita ditinggalkan seperti anak yatim piatu. Setiap kita akan dipimpin sampai kepada pelabuhan kesukaan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan perjamuan Tuhan. Di rumah kita masing-masing, kita pegang roti dan anggur, sambil kita nyanyikan satu pujian yang mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan, salibnya selama mulia. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan
disucikan oleh darah Yesus. Kami bawa roti dan anggur ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Maka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, roti dan anggur ini ada dalam tangan Tuhan. Kami ingin menikmatinya, perjamuan yang indah yang mengingatkan kami tentang apa yang sudah Kristus lakukan, yaitu supaya hubungan kami dengan Bapa dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati perjamuan Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus adalah nostalgia yang terindah yang kita miliki. Nostalgia yang mengingatkan hubungan antara kita manusia dengan Allah Sang Pencipta. Sebetulnya tidak ada layak-layaknya kita untuk datang kepada Dia dan memanggil Dia ya Aba Bapa. Namun karena salib itu, Dia melayakkan setiap kita memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Kita akan menikmati ketepatan pertolongannya. Kita akan menikmati penyediaan yang ajaib itu. Kita akan terima tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan makan bersama-sama. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Perjamuan kudus yang kita lakukan sekarang akan terus berlangsung sampai kedatangan Kristus kali yang kedua, sampai menuntun kita pada perjamuan yang besar di mana kita bertemu dengan Sang Khalik, Sang Pencipta kita. Kita akan nikmati darah perjanjian di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar yang membuat setiap kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Kami boleh menikmati Allah yang Immanuel itu di tengah-tengah kami. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit. Allah yang Immanuel itu ada di sebelah anak-anak-Mu.
sedang menumpangkan tangan-Mu yang berlubang paku itu atas setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dan di mana ada tumpangan tangan-Mu, di sana ada kesembuhan dan kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan, jalan-jalan yang sulit, kami percaya tangan-Mu sedang menggendong setiap kami. Tangan-Mu sedang menggandeng setiap kami berjalan melalui jalan-jalan yang terjal dan sulit untuk membuktikan bahwa Engkau Immanuel dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami terus nikmati hubungan yang indah, relasi yang indah, relasi yang dipulihkan, komunikasi yang dipulihkan di dalam Engkau. Saudaraku, mari kita tengadahkan tangan kita. Saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Allah Sang Putra, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan-Mu, Yesus kekasih-Ku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan-Mu, Yesus kekasih.